Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaqulun na'am ya rabbana fayaqul lima fayaqulun rajawna afwaka wa maghfiratak fayaqul qad awjabtu lakum maghfirati. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman, apakah kamu suka bertemu denganku? Hal ahbabtum liqa'i, adakah kalian ini suka bertemu denganku? Maka mereka menjawab, iya wahai Tuhan kami suka bertemu dengan engkau. Lalu dia Allah berfirman, mengapa kalian suka bertemu denganku? Mereka menjawab, kami mengharapkan kemaafanmu dan ampunanmu. Maka dia berfirman, aku telah mewajibkan ampunanku bagimu. Di situ artinya bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah akhriju minan nar man zakarani yauma aw khafani fi maqamin. Artinya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, keluarkanlah wahai malaikat dari neraka orang yang pernah ingat kepadaku satu hari. Orang ini sepanjang hidupnya beriman kepada Allah, namun dia hanya satu hari pernah ingat lawan Tuhan. Hanya satu hari sepanjang hidupnya itu pernah ingat kepada Allah. Nah, walaupun dia masuk dalam neraka, tapi pada akhirnya karena dia pernah ingat kepada Allah suatu hari, nah disuruh Allah malaikat mengeluarkan orang itu dari api neraka. Atau ia takut kepadaku di suatu tempat. Nah, orang ini orang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Berbuat maksiat saja gawennya, beriman aja. Beriman, tapi maksiat saja kepada Allah. Nah, suatu hari orang ini pernah berhadapan dengan maksiat lalu mundur karena takut kepada Allah. Sekali biasa meninggalkan maksiat itu karena takutan lawan Tuhan. Biasanya maksiat melulu, hari-hari maksiat. Tapi suatu hari di suatu tempat dia mundur karena takut kepada Allah. Nah, itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akhirnya karena itu dikeluarkan dari neraka. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu, walaupun halus, walaupun sedikit, walaupun kita kada ingat, walaupun kita kada menganggap lagi, tetapi dalam catatan malaikat, nah itu ada. Justru kebanyakan orang-orang yang selamat di akhirat itu dengan sebab amal yang mereka kada menganggap. Amal-amal yang mereka anggap tuh kebanyakannya gugur. Mengingat-ingat pernah bersedekah sekian, pernah membangun masjid, pernah memberi makan 1000 orang. Ini dirasanya ini amalan ini luar biasa pahalanya, tapi justru itu hilang
Kenapa? Karena mungkin dalam hatinya waktu itu ada bercampur ria, dalam hatinya ada bercampur minta puji, minta sanjung, minta hormati. Nah ternyata yang menyelamatkan orang ini amal-amal yang kecil yang kada diingatnya, nah amal-amal halus yang kada dianggapnya. Ternyata yang menyelamatkan inya ternyata nang pernah inya berbuat kebaikan sedikit nang dianggapnya kada ada artinya. Tapi justru itu yang menyelamatkan seseorang. Sesuai firman Tuhan tadi, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwasanya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebagian daripada tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang terlupakan. Nah, kalau ibadah selalu kita ingat, itu biasanya kada diterima oleh Allah. Ibadah kita ingat, dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah sembahyang ini, dulu pernah khatam Quran 2 hari, dulu pernah nyumbang ini 10 juta, dulu pernah memberi ini 10 juta. Selalu ingat sampai Tuhan. Itu biasa kada diterima Tuhan. Biasa ingat nangka itu. Nah, ibadah itu hendaknya kayak kita membuang batu ke laut, jangan diingat lagi. Nah, itu biasa ibadah yang sudah diterima oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan lihat pahalanya di akhirat. Nah, kadang-kadang sebaliknya pun demikian, yang membuat seseorang itu masuk ke neraka justru maksiat-maksiat yang dia anggap penting. Nah, maksiat-maksiat yang dianggapnya kecil, halus, padahal ternyata itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini sudah menjaga diri daripada apa, misal menjaga diri daripada zina, menjaga diri dari minum arak, menjaga diri daripada mencuri, menjaga diri dari segala macam maksiat. Tapi ada hal-hal yang dianggap kecil yang inya kada terjaga melakukan maksiat itu. Nah, akhirnya dengan maksiat yang dianggapnya itu kecil bisa membuat inya ke neraka. Bisa membuat inya ke neraka. Artinya banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut mengalahkan dosanya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Misalnya seseorang melakukan zina. Nah, melakukan zina ini maksiat tubuh. Ini dosanya besar. Tapi ada maksiat mulut yang lebih besar daripada itu. Satu contohnya menghalalkan. Boleh aja berzina itu sekali-sekali. Nah, ucapannya itu sudah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Lebih berat daripada 1000 kali berzina. Ucapannya, ini orangnya suka berzina, tapi tetap ini menganggap zina itu haram, tetap menganggap zina itu dosa besar. Ada ini orang kada pernah berzina, cuma ucapannya boleh sekali berzina itu. Nah, ucapan itu dianggap kecil, dianggap intim, tapi justru dosanya meruntuhkan imannya sehingga ke posisi 0. Nah, imannya habis gara-gara itu. Jadi orang banyak masuk ke surga dengan amal-amal yang sebenarnya kada menyangka. Ternyata itu yang memberatkan kebaikannya. Nah, begitu pula orang banyak masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia anggap kecil. Ternyata itu yang memberatkan amal kejahatannya. Orang yang melakukan zina itu dosa besar. Dosa yang sangat besar zina. Tapi kalau kita mengungkap aib orang berzina, kada kalah dosanya.
Oh si anu tuh berzina, dikisahkan ke situ kamari, si anu itu berzina. Si anu berzina, seorang kada berzina, hanya mengumpat. Nah dosanya itu lebih berat daripada orang yang berzina itu. Nah, liwat mulut. Jadi banyak dosa liwat mulut ini yang mana mengalahkan dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Nah ini orang dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena dia pernah satu hari ingat dengan Allah. Satu hari pernah ingat, selebihnya lupa lawan Allah. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka padahal dia selalu maksiat kepada Allah, cuma di suatu hari, di suatu tempat ada dia mundur dari maksiat karena takut kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh suatu taat, walaupun inting, walaupun kecil, karena itu adalah keridhaan daripada Allah. Ridha Allah itu nangganal. Kita memberi orang 1.000 rupiah, kecil benar itu. Tapi nangganal tuh kesukaan Tuhan itu ganal. Kesukaan Tuhan itu nang kada ada nilai. Kita mengucap zikir misalnya Allah, inting benar itu, kecil benar stumat. Tapi Allah ridha Allah itu nang mahal, ridha Allah itu nang ganal, itu nang menyelamatkan kita. Maksiat halus saja maksiatnya, sedikit saja maksiatnya, tapi murka Allah itu nang maulah ganal. Karena sekecil apapun maksiat, di dalamnya itu ada suhtullah, ada kemurkaan Allah. Murka Allah ini yang kita kadang-kadang menyandangnya. Ada maksiatnya halus saja, sekali aja menyirit kepada nang haram, kecil aja itu dianggap dosa kecil. Bujur dosanya kecil, tapi murka Tuhan itu langgana, murka Tuhan itu. Jadi banyak dosa yang kita anggap kecil, tahu-tahu itu yang membuat celaka manusia. Nah, banyak taat yang halus, tahu-tahu itu yang menyelamatkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitama'a ahlun nar wa man sya'allah ma'ahum min ahlil qiblah." Qala al-kuffar lil muslimin, "Alam takunu muslimin?" Qalu bala. Fayaqulun ma aghna ankum islamukum idza antum ma'ana fin nar. Fayaqulun kanat lana dzunubun fa ukhidna biha. Fayasma'u Allah azza wa jalla ma qalu fayamuru bi ikhraji man kana fin nar min ahli al-qiblah. Fayukhrajun fa idza ra'a dhalika al-kuffar qalu ya laitana kunna muslimin fa nukhraja kama ukhriju. Artinya apabila berkumpul penghuni neraka di neraka dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bersama mereka dari ahli kiblat, daripada muslim, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, "Bukankah kamu orang-orang muslim?" Orang-orang muslim menjawab, "Ya." Orang-orang kafir berkata, "Islammu tidak berfaedah bagimu karena kamu bersama kami di neraka." Nah, dalam neraka nih, bakumpul bertamuan orang kafir. Maka itu Islam. Menjadikan bila Islam katakan neraka. Berarti Islam itu ada juga artinya. Sama aja orang kafir pada neraka juga kita mati. Ujar orang Islam, kami mempunyai dosa-dosa, lalu kami dihukum sebab dosa-dosa itu. Maka Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang dikatakan oleh mereka, lalu dia menyuruh mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat dari neraka. Allah mendengar percakapan itu. Bapak juga Islam sama aja pada neraka mati. Ini maka sembahyang 5 waktu sehari, puasa kami sembahyang kada, puasa kada, mati ya neraka juga sama-sama. Nah,
Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar. Lalu Allah menyuruh malaikat mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat, dari kaum muslimin, dari neraka. Ya Tuhan tuh keluarkan orang Islam di neraka, kasihan ingin dihuluti orang kafir. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Maka apabila orang-orang kafir melihat yang demikian, maka mereka berkata, wahai sekiranya kami orang-orang Islam, maka kami dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan. Hanya di situ tahu. Jika kami Islam dahulu juga ada aja harapan dikeluarkan nih. Napa kawan kita na Islam keluaran di sini, kita maka amusin salawasan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Nah, sudah di situ hanya menyesal. Dikiranya orang muslim itu kayak inya juga kekal dalam neraka, padahal kada. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahwa ada beberapa perbedaan walaupun sama-sama di neraka. Ini orang muslim yang kebanyakan dosa kada diampuni oleh Allah, mati kada bertobat, masuk neraka. Orang kafir sudahnya pada hulu masuk neraka. Tetapi ada perbedaan-perbedaan. Antara lain la tuzraku ayunuhum. Nah, orang Islam yang masuk neraka itu kada dibutakan mata mereka. Orang kafir mana buta, mana dalam neraka. Wala yuqranuna bisyayatin. Orang muslim yang masuk neraka itu kada dikumpulkan dengan syaitan-syaitan dalam neraka. Wala yujra'una bil hamim. Orang muslim yang masuk neraka itu kada diminumi dengan minuman air yang sangat panas. Nah, kalau orang kafir itu ingin diberi makani dengan makanan yang sangkal. Keingatan dalam dunia bila sangkal itu minum. Lalu di situ minta banyu. Kami sangkal disuruhnya banyu yang sangat panas. Muha beparak aja sudah luluhan daging. Nah, kalau orang muslim walaupun dia masuk neraka, dia kada akan disidangkan air yang panas itu. Jadi itu perbedaan antara orang muslim yang ke neraka dengan orang kafir walaupun sama-sama di neraka. Aminhum man ta'khuzuhu an-nar ila qadamai. Orang mukmin itu ada yang masuk neraka ingat dua batisnya aja, ke atasnya kada di api neraka. Nah, wa minhum man ta'khudhuhu ila aqibai. Ada ingat dua buku lali, ingat situ. Ada ingat paha, ada ingat pinggang, ada sampai leher. Namun habis sebagian tanyalam di api, nah orang beriman tuh kada. Karena tetap di muhanya itu ada bekas tempat sujud kepada Allah yang diharamkan dimakan api neraka. Ini paling tinggi ingat bulu apinya paling tinggi atas kadar dosa-dosa mereka. Wa minhum man yamkuthu fiha syahra. Ada yang berdiam di neraka sebulan diangkat. Ada minhum mayam kusubiha sanatan, setahun hukumannya. Kayak orang dalam penjara juga. Hasil sidang sebulan dalam penjara, tuk dikatuk. Sesuai dengan kesalahan-kesalahannya. Ada yang disidang Tuhan kesalahan setahun dalam penjara. Nah, ada juga. Hanya dikeluarkan. Wa atwaluhum biha muksa biqadri dunya mundu yawma khuliqat ila antafna. Yang paling lawas itu di penjara neraka itu orang yang dihukum sepanjang dunia. Nah, tapi kita keluar juga akhirnya cuma seumur dunia. Misalnya dunia ini umurnya 10.000 tahun,
Nah, maka dia dijatuhi hukuman selama 10.000 tahun, hanya kena keluar dari api neraka. Jadi setiap orang-orang kafir pasti mereka mencita-cita beriman di dunia dahulu. Kenapa? Karena dalam surga saya mbak kurang kawan. Nah, dulu banyak surga ramai, dalam neraka saya mbak kurang kawannya. Dulu neraka rami, banyak orangnya. Sebulan ada yang 10.000 keluar masuk surga. Setahun kena ada sekian ribu yang dikeluarkan masuk surga. Sedikit terus orangnya. Maka bila sedikit banget siksanya. Kan sedikit yang dimakan apinya. Karena pas orang habisan semuaan, tinggal lagi orang kafir di neraka, kada akan dikeluarkan lagi. Nah, disitulah firman Allah, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'abdihil mu'min minal walidah asyaqiqah biwaladiha." Artinya sungguh Allah itu lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Nah, kayak apa ibu tuh sayangnya lawan anaknya, sayang lagi Allah terhadap orang mukmin itu. Nah, jadi artinya di akhirat itu dalam proses manusia itu dihisap oleh Allah, ditimbang amalnya oleh Allah. Sebelum orang ini dijatuhkan bakal menerima catatan amal dengan tangan kiri. Artinya bila kita menerima amal dengan catatan itu tangan kiri, kita bakal gugur kena di siratal mustaqim tuh. Kalau kita menerima amal dengan tangan kanan, bakal selamat di situ. Nah, sebelum Allah menjatuhkan orang ini, mengambil buku amal tangan kanan atau tangan kiri, itu dihabiskan Tuhan semuaan. Kalau ada hal-hal yang bisa menyelamatkan orang ini, dihabiskan. Dicari semuaan kebaikannya. Kalau kau ada barang sebiji, kebaikannya kita sisa yang belum terhitung. Nah, dicari. Kada ada juga, habis sudah kebaikannya, tetap banyak dosanya. Dicari di sana kemari, kada pernah ada kebaikan, sudah habis terkumpul. Dosa sudah banyak dahulu sudah. Nah, sampai-sampai dikisahkan bahwa Allah menyuruh cari pang itu di padang mahsyar tuh. Kalau ada orang-orang siapa yang bisa memberikan syafaat, nah memberikan syafaat, ikam selamat. Jadi orang ini kujuk-kujuk di padang mahsyar mencari siapa nah aku menolong aku. Datangi ke makan nolong aku lagi rahatan ditimbang. Ada aku nolong, bukan kada tahu juga nasibku. Manakah aku jahat kah baik kada tahu juga. Cari pulang sana. Nah, cari sana, ada yang buka, didatangi, kita minta bantuan nih, bukainnya ada mau. Nah, di Quran dikisahkan itu hari orang tua kita lari daripada kita, anak kita lari daripada kita, bini kita lari daripada kita. Jangankan memberi bantuan, bapak tamponi sudah bukanya. Nah, kalau tidak ada di situ bantuan-bantuan yang didapat. Nah, sudah kada ada jalan lain lagi juga. Nah, hanya Tuhan menjatuhkan bahwa orang ini dimasukkan ke dalam api neraka itu. Nah, jadi Allah itu sungguh lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Kita ini hari-hari berbuat dosa aja, berbuat dosa hari-hari. Mana nang digawi ini, nang diulah dosa ini, ampun Allah Ta'ala. Mata ampun Allah Ta'ala dipakai segan maksiat. Mulut ampun Allah Ta'ala dipakai maksiat. Duit nang diberi Allah Ta'ala dipakai maksiat. Minta ampun kita lawan Tuhan, diampuni, diberi pahala pulang. Nah, mana diampuni, diberi pahala. Oh, sekalinya hanya minta ampun tadi, bila keluar pada masjid, iya pulang.
Mata berbuat dosa pulang, telinga mendengar dosa pulang. Nah, naik ke rumah minta ampun pun diampuni Tuhan pulang, diberi pahala pulang. Nah, sampai 70 kali sehari yang demikian Tuhan gak ada peduli, tetap ampuni beri pahala, ampuni beri pahala, ampuni beri pahala. Nah, coba mau kuitan kita bisa muyak juga kuitan kita. Nah, beri duit, diberi macam, sekalinya menyakiti kakuitan, datang tengah hari minta ampun, minta rida, nah kuitan meridai aja. Kalinya kamarian kayak itu pulang, malam kayak itu pulang, isuk kayak itu pulang. Nah, mudahan mati lakas dah kuitan ini muyak benar sudah. Mendoakan mati kuitan tuh, banyak langkah itu. Mendoakan supaya anaknya mudahan mati, jangan banyak lagi dosa aja, kebanyakan menantang kuitan nih. Nah, ini mau kuitan ini paling beberapa kali kalau sehari kita berbuat salah sudah muyak lawan kita. Nah, jadi jar Nabi bahwa Allah itu sungguh lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya itu. Dia makin banyak kita berbuat dosa, banyak minta ampun, makin ketujuh Allah Ta'ala ini, makin ketujuh. Berbuat dosa minta ampun beri pahala, buat dosa minta ampun diampuni beri pahala, berbuat dosa minta ampun diampuni beri pahala. Nah, ini contoh dosa-dosa yang membawa seseorang ke surga. Ini kan dosa nih membawa ke surga. Berbuat dosa minta ampun lawan Tuhan, menangis-nangis minta ampuni, diampuni Tuhan, ditulis pahala saking banyakan. Kayak itu pulang hari-hari. Nah, ini dosa yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tuh nang kada katuju orang nang berbuat dosa kada minta ampun. Nah, itu Tuhan kada katuju. Kada katujuan Tuhan. Berbuat dosa wara minta ampunnya kada. Nah, Tuhan kada katuju itu. Amun berbuat dosa katuju minta ampun kada apa-apa. Kada apa-apa. Jadi Imam Ghazali seandai sebagaimana kamu jadikan itu berbuat dosa pekerjaan, berbuat dosanya gawian dah, maka jadikanlah tobat minta ampun untuk pekerjaan juga. Nah, jadikanlah tobat itu pekerjaan juga. Buat dosa lah kasih minta ampun kepada Allah, berbuat dosa minta ampun kepada Allah. Jadi jar Nabi sallallahu min fadlih fa innallaha yuhibbu ayyus'al, mintalah anugerah daripada Allah. Allah tuh suka diminta, minta ampuni dosa, minta beri rezeki, minta beri macam-macam. Tuhan suka diintain itu. Justru sebaliknya Tuhan kada suka mun kita kada minta apa-apa lawan Tuhan. Nah, kada minta. Nang mana kada berduit, minta duit lawan Tuhan. Nang mana berduit banyak, minta berkah duit itu pulang. Nah, jadi segala sesuatu ada yang kita minta lawan Tuhan. Bila kita minta lawan Tuhan, Tuhan pasti memberi kita. Karena dalam hadis disebutkan inna rabbaka hayyun karim. Allah Ta'ala itu adalah pemalu, pemurah. Yastahyi min abdih idza rafa'a yadayhi ayaruddahuma sabra khaibatain. Allah itu zat Tuhan pemurah lagi pemalu. Pemalu. Pemalunya kayak apa? Kalau ada hambanya yang mengangkat tangan minta, Allah itu malu kalau hamba itu kembali kada membawa apa-apa, tangan kosong. Nah, sekada-kadanya kalau kita minta kepada Allah, sekada-kadanya pahala diberinya. Ya Allah, hamba perlu, berilah hamba pada hari ini. Nah, sekada-kadanya pahala diberi Tuhan. Amang kada sesuai apa yang kita minta itu diberinya, kada pahala. Pokoknya setiap kita datang kepada Allah, boleh pasti membawa sesuatu. Sekada-kadanya pahala yang diberikan Allah yang akan kita nikmati di alam akhirat. Nah, itu paling kada. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya melebihi atas kejelikan-kejelikannya pada hari kiamat, maka itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang ini di dalam dunia amal baiknya banyak, amal jahatnya ada juga, tapi dihitung banyak yang baik. Nah, ini selamat dah, selamat, karena itu hasanat yuzhibnas sayyiat. Itu kebaikan-kebaikan menghapus segala macam kesalahan-kesalahan. Jadi bila manang amal kebaikan itu selamat sudah manusia. Dan barang siapa yang sama kebaikan-kebaikannya dan kejelikan-kejelikannya ditimbang sama 50%, maka itulah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabai yasira. Kemudian masuk surga. Dan hanya saja dan barang siapa yang sama kebaikan-kebaikannya dan kejelikan-kejelikannya, maka itulah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian masuk surga. Dan hanya saja syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membinasakan dirinya dan memberatkan punggungnya dengan dosa. Jadi syafaat Rasulullah itu untuk orang-orang yang sudah kada tersisa lagi kebaikannya, kebanyakan dosa-dosanya, namun berimbang selamat saja sudah, apalagi manang kebaikan. Nah, jadi di sini sesuai dengan kitabnya ini membicarakan tentang keluasan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, Qarun minta pertolongan kepadamu lalu kamu tidak menolongnya." Qarun ini terlalu lawan Nabi Musa, menyuruh bebinian mengakui berzina dengan Nabi Musa, diupah supaya Nabi Musa ini terfitnah, supaya orang-orang meninggalkan Nabi Musa. Disuruh bebinian mengaku bahwa inya berzina dengan Nabi Musa, diberi duit bini-bini itu. Banyak kesalahannya kepada Nabi Musa si Qarun ini. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Qarun tenggelam sedikit demi sedikit, mulai telapak batisnya berikit sampai ke buku lali tinggalam, sampai ke lututnya, sampai ke pahanya tinggalam. Nah, di situ apa si Qarun ini minta tolong kepada Nabi Musa. Musa tolong aku, Musa tolong aku, Musa tolong aku, ampun aku hai Musa. Musa kadang memberi pertolongan, Musa kadang memberi pertolongan. Akhirnya Qarun tenggelam dengan harta-hartanya. Habis riwayat Qarun. Nah, ujar Tuhan, wahai Musa, Qarun minta pertolongan kepadamu lalu kamu tidak menolongnya. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jikalau yang minta pertolongan kepadaku, niscaya aku menolongnya dan aku mengampuni daripadanya. Ngajakannya Qarun tuh rahatannya tuh, nah, ya Allah ampuni hamba, ya Allah tolonglah hamba. Ini selamatkan Tuhan, karena Tuhan maha pemurah, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pemaaf. Nabi Musa lain. Musa katuhukan sudah disakiti, karancakan dipitnah macam-macam. Nah, kada mau mengampuni Nabi Musa lawan Qarun, kada mau menolong lawan Qarun. Jakanya jar Tuhan Qarun itu minta tolong lawan aku, minta ampun lawan aku, selamat inya si Qarun itu kada jadi tinggalan itu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bagaimanapun manusia itu jahatnya, manusia itu kotornya, kalau sudah minta ampun kepada Allah dengan benar-benar minta ampun, maka Allah mengampuninya.
dan bukan hanya sekedar mengampuni tapi menghapus segala dosa-dosanya sehingga sama dengan orang yang kada berdosa lagi. At-taib minaz-dzam kaman la dzambalah. Orang yang sudah tobat dari dosa sama halnya dengan orang yang kada berdosa lagi. Nah, makanya hati-hati kalau kita mengunjing, menggibah orang yang sudah tobat dari dosanya. Karena orang sudah tobat dari dosa itu kada berdosa lagi. Kita gunjing, oh dahulu tuh maling wara tuh dahulu tuh katujuban kayak ini gawian dahulu, wah ini sekarangnya sudah tobat kepada Allah. Kan jangan digunjing-gunjing lagi, dosanya sudah dihapus oleh Allah. Kenapa kita menyebut yang dihapus oleh Allah? Nah, orang yang menggibah orang yang sudah tobat itu, dia akan dibalakkan Tuhan sebelum mati melakukan dosa itu. Nah, jadi tuh bahayanya kalau kita menggibah sesuatu yang sudah tobat orangnya dari sesuatu itu, nah, kita akan dibalakkan Tuhan melakukan itu sebelum kita mati. Dahulu aja maling itu, wah ini benar ya baik. Padahal sudah tobatnya. Nah, kita belum mati, kita akan jadi maling. Akan jadi maling. Kalau kita ada lakas-lakas minta ampun lawan orang itu. Dahulu tuh ya kelakuannya kalau tujuh macam-macam, minum-minuman, berzina segala macam. Wah ini benar ya bertobat. Disambat-sambat nang bahari kala itu kelakuan nang dosanya. Nah, ini orang namanya nyambat ini kina akan dibalakkan Tuhan sebelum matinya kelakuan macam itu. Kalau kada minta ampun lakas kepada Allah dan kepada orang yang digibah.